Artinya begitu. Kalau benar, oknum Polsek Kalibaru. Karena kalau ini tidak diakui, maka saya anggap masalah kita belum selesai. Dan saya tidak akan pulang dari sini. Memang benar. Itu oknum dari Polsek Kalibaru. Apakah perlu dihadirkan? Tidak usah sudah. Artinya selesaikan sendiri sesuai dengan prosedur panjenengan. Kesimpulan saya tadi jelas. Secara institusi tidak, secara umum disebutkan ya bahwa solusinya akan dilakukan penyelidikan secara internal. Internal, kemudian sanksi apa? Yaitu nanti kita serahkan pimpinan. Internal panjenengan. Tapi yang pasti Pak, kita ini ingin semua pihak ini bersama-sama untuk mencari solusi. Gitu? Kaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi, terutama dalam dunia angkutan material. Ini. Dan kami insya Allah selalu siap untuk diajak koordinasi, selalu siap untuk diundang, diajak diskusi dan sebagainya. Ini. Terima kasih. Jadi saya ulangi lagi, Pak Kepala UP PKB, saya mohon antara penjelasan dan nanti di lapangan sama. Tambah lagi Pak Dwi, kamu kaitan dengan oknum nih, kalau kita bicara oknum dari Polsek tadi, ini juga ada oknum juga dari Jembatan Timbang. Bagaimana dengan tanggapan panjenengan? Ya. Mana Pak, kami tidak pernah ada. Makanya tunjukkan siapa. Begini Pak ya. Kami itu semua sopir di sini, mayoritas itu juga lewat sini ya. Jadi kami itu tahu betul mana yang lolos, ya, mana yang tidak kena tilang, kendaraan apa yang tidak lewat timbang, itu kami tahu betul. Kami memang kami kalah di dokumentasi ketika kendaraan itu lolos, tidak lewat jembatan timbang. Kami tidak mendokumentasikan. Tapi kami melihat sendiri dan tidak saya sendiri, tapi teman-teman banyak. Mutawatir lah. Oke, argumentasi ya. Kira-kira lolos itu apakah kami sedang buka atau kami sedang tutup? Ya tentu Ya jelas buka Pak. Kalau tutup itu saya tidak akan buka. Buka atau tutup. Terus kemudian pada saat petugas di sana itu mengarahkan untuk masuk, kemudian angkutan nggak mau masuk, ya, Pak. Ya. Apakah sudah dilakukan petugas kemudian dia mau masuk, ya? Sampai saat ini saya bilang kita mau ditabrak dari sebagainya, makanya kita lepas. Apakah kami harus mengejar? Apakah ini? Lah, yang dimasuk itu tadi mau diseminasi itu Pak. Nah Pak, kita ada saksi, kita ada dihadirkan, ini sudah ada semua. Kita hanya ingin konfirmasi loh. Ya, dalam rangka untuk mencari solusi loh. Artinya bersama-sama loh. Kita mohon melakukan artinya boleh. Siap. Silakan komunikasi. Pak Ketua, monggo Pak Ketua. Mohon izin. Jadi dari saksi yang memiliki atau yang memegang kartu ini sudah mengutarakan kepada kami ketika menunjukkan kartu ini di jembatan timbang mereka lolos. Ya, jadi gini. Di mana kalau seperti itu, ya. Misalkan ya. Ada mungkin yang menolakkan itu koordinasi sama kita. Ya, koordinasi sama kita. Ini stakeholder yang ada. Kemudian minta diselesaikan oleh yang membawa itu sendiri. Ya kami monggo. Berarti apa? Tanggung jawab tidak ke kami. Ini berarti minta kami main hakim sendiri begitu? Bukan Pak. Jadi artinya Pak LPT, jadi ini informasi. Tolong dilakukan investigasi internal. Betul. Ya, nanti sumber-sumbernya ada di belakangnya. Betul. Siapakah oknum jembatan timbang? Nah, nanti narasumbernya sudah ada. Silakan komunikasikan. Kalau memang ada sanksi, lakukan sanksi sebagai perintah dari Kementerian. Siap. Narasumbernya masih ada, bukti sudah dipegang. Siapa yang kira-kira kalau menunjukkan ini jalan terus kan gitu dah. Kami ingin tetap ada investigasi.
ada sudah kami tindak mulai tindakan apa gitu aja. Ya. Oke. Siap. Gitu ya. Siap. Terima kasih. Siap, Supaya sama gitu ya. Kesimpulan saya begini Pak, ngapunten nggih. Ini jangan terjadi salah paham. Akibat tidak adanya kontrol, juga aturan yang belum bisa diberlakukan sekarang. Ini sebenarnya persoalan ini sudah kurang lebih 3 sampai 4 tahun yang lalu. Korbannya ini adalah para sopir ini Pak. Terus terang ini, sedangkan pemerintah untuk ngurusi dapur rumah tangganya sendiri berupa proyek-proyek itu pun juga nggak kelar. Saya pernah minta, ini pernah saya sampaikan kepada kepala PU, Pak Danang waktu itu, kan. Ya mohonlah kita berbenah. Sebenarnya nggak perlu aturan, udah jalan. Asalkan pemerintah ini benar-benar komit melalui PU, ya. Jadi mereka-mereka yang bekerja untuk pemerintah ini dan juga mitra kerja pemerintah, ada instruksi dari pemerintah berupa komitmen semuanya armada harus menggunakan armada standar. Selesai masalahnya. Kenapa? Persoalannya kalau nggak membawa over itu nggak diterima. Kalau nggak membawa over itu tidak dibeli. Harus sekian. Ini fakta. Dan ini sudah pernah kami sampaikan. Saya itu heran. Padahal kalau kita lihat, saya tanyakan kepada Pak Danang waktu itu, berapa sih satuan harga untuk material pasir itu? Ternyata 200.000. Nah kalau dibawakan 10 gibit, teman-teman ini mestinya dibayar 2 juta, dibayar berapa Mas? Paling 800.000. 800 maksimal. Iki loh. Nah, faktornya apa? Ketamakan seseorang yang tidak akan pernah mati saat ila yaumil qiyamah kira-kira. Sik kurang wae, Pak. Coba dengan standar. Ya, dengan asumsi standar. Katakanlah maksimal 6 gibit. Toh misalkan over itu enggak kebudget gitu over ini kan. Itu kalau dikali 200.000 masih 1.200.000. Iya betul? Iya. Dan persoalannya sekarang kalau kita tidak meninggikan bak, membesarkan bak, ya nggak mangan Pak. Ini fakta. Sehingga apa yang terjadi? Banyaknya kendaraan-kendaraan yang tidak mampu membayar pajak. Bukan tidak mau. Ini loh, bukan tidak mau Pak. Nah masalah ini perlu diselesaikan dari mana dulu. Nah itulah yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, yang paling kita tidak suka adalah pendekatan-pendekatan yang tidak solutif. Wes bebannya nggak karu-karuan, nggih. Teman-teman armada ini sesungguhnya menjadi korban, saya ditambahi beban lagi. Main tilang kayak begini, begitu, begini, begitu. Ya, belum lagi nanti tebang pilihnya harus mengeluarkan sejumlah budget untuk membayar rekom seperti ini. Dan ini setiap bulan. Berapa per bulan? Bukanlah itu tambah memberatkan, 100.000. 100.000 per bulan. Oke, apa gak lemu Pak kira-kira? Iya kan? Oh ya golek rezeki sing jelas itu lho. Nggih toh? Nggih. Monggo. Terima kasih. Jadi lagi-lagi